Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, saya menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat tentang cingkreman yang beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Mungkin banyak dari Anda pernah mendengar atau bahkan juga belum pernah mendengar istilah cingkreman ini. Kalau di Bali ini katanya tradisi yang sudah umum berjalan. Dan cingkreman ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda itu berdasarkan juga atas usulan dari Dinas Kebudayaan dari hasil penelitian seorang mahasiswa program Dokter Ilmu Akuntansi di UNUD, itu adalah Ibu Eka Putri Suryantari, dan nanti didampingi juga dari narasumber juga Bu Made Wiarsani dari Pamong Budaya Bidang Tradisi dan Warisan Budaya Disbud Bali. Kita sapa dulu kedua narasumber. Om Swastiastu, Ibu sarengkali. Om Swastiastu. Kena nggih, sehat nggih? Kena rahayu. Ya. Saya ke Bu Eka dulu, Bu Eka. Oh, Bu Eka. Ya, kita bicara tentang cingkreman. Hasil penelitian Ibu ya, Niki ya. Apa sih sebenarnya cingkreman itu? Nah, itu yang mungkin secara garis besar seperti apa? Silakan. Oke, baik. Kalau orang cingkreman, kalau di lapangan itu sebenarnya sudah banyak ya dipraktekkan gitu. Cingkreman kalau dari sisi penelitian saya, itu saya mengangkat dari sisi bahwa cingkreman itu adalah sebuah perencanaan keuangan keluarga yang berbasis budaya gitu. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, umat Hindu dalam melaksanakan serada bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi itu akan melakukan suatu yang namanya suatu persembahan, dan tentu ini memerlukan dana gitu. Nah, khususnya di sini dalam penelitian saya mengangkat topik cingkreman gitu karena cingkreman kalau orang awam itu mungkin bisa disebut dengan menabung, tapi ini berbeda. Berbeda karena kita melakukan aktivitas menyimpan uang ini kita peruntukkan untuk keperluan budaya gitu. Jadi ada beberapa konsep di sini, mungkin kenapa sampai cingkreman ini juga sampai menjadi WBTB tentu memiliki proses sangat panjang karena diperlukan kajian dari sejarah, unsur ekonomi, unsur budaya, unsur sosial, sehingga nantinya ini bisa menjadi sebuah warisan budaya tak benda. Gitu. Jadi cingkreman itu sebenarnya menabung tapi berbeda konsepnya. Kalau cingkreman itu digunakan, orang menabung untuk melaksanakan tradisi. Tradisi budaya apa yang biasanya di uang yang digunakan dari hasil kumpulan cingkreman itu? Cingkreman tersebut. Kalau dari penelitian saya, konsep cingkreman ini menurut saya juga waktu melakukan penelitian ini tentunya melakukan FGD, melakukan studi lapangan, melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa dari sisi kajian sejarawan gitu bahwa konsep cingkreman ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin dulu namanya sekejongko. Sekejongko dari gitu ya? Keterangan dari narasumber saya yaitu Bapak almarhum Ide Bagus Sidemen. Dari kajian budaya juga dari Bapak Ngurah dari MDA juga dia sebagai narasumber saya juga memberikan kajian bahwa ada budaya di sini, budaya Hindu yang ada terkait dengan cingkreman ini, dan beberapa narasumber lain ada Bapak Ide Bagus Rai dari pemberdayaan masyarakat adat juga ada. Nah, dan narasumber juga tentu dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan Provinsi dan Dinas Kebudayaan Kabupaten. Nah, kembali kepada cingkreman itu apa gitu ya Pak ya. Kita mengenal yang saya temukan itu ada 3 aktivitas di sini cingkreman tersebut. Ada aktivitas di keluarga, itu adalah aktivitas ketika sebuah keluarga akan melakukan kita akan melaksanakan Hari Raya Galungan, itu biasanya kan ada merebu itu Pak. Merebu ya, merebu. Guling misalnya. Babi guling itu. Guling, ya. Nah ini tentu memerlukan dana Pak ya, dana yang cukup besar juga gitu kalau kita keluarkan langsung mungkin lumayan juga. Nah di sini satu keluarga besar itu yang saya temukan itu dia akan melakukan setoran, bisa dilakukan setiap hari per minggu sesuai kesepakatan keluarga, dan selama
kita tahu galungan itu kan jatuhnya 210 hari. Ya. Selama 210 hari itu uang terkumpul. Dan nanti setelah terkumpul inilah yang dipergunakan. Jadi tidak minjem, Pak. Ya, Jadi minjem, tidak ya, perlu lagi kita memikirkan kemana nih nyari uang cukup besar. Karena, apalagi kalau kehidupan kita itu kan banyak ya kebutuhannya. Sudah itu yang kedua di kelompok Banjar gitu, kelompok lingkungan tertentu, komunitas tertentu, di kampus juga ada, Pak. Di kantor-kantor juga ada, juga Pak. ya, nyingkrem ada juga sebenarnya. orang nyingkrem. Mereka gini, nanti kalau galungan itu udah punya uang lah kita khusus pakai beli buah, pakai beli apalah gitu untuk keperluan upacara. Jadi sudah ada. Terus yang ketiga saya temukan di pasar tradisional dan ini luar biasa spiritnya, Pak. Pedagang, tukang suwun yang saya temui itu di Pasar Badung. Itu ada Pak Nyoman, ini narasumber tiang yang dari Banjar Titeh. Di Banjar Kerenceng itu ada Ibu Nengah Ratni gitu. Terus itu memang spiritnya luar biasa. Itu yang Bu Nengah Ratni itu apa? Pengelolanya gitu. Pengelolanya. Tempat orang nyetor gitu. Tempat orang nyetor. Dia dapat upah nggak dari? Nah, ini justru yang menariknya kan di sini. Yang namanya orang yang namanya kita dibantu gitu ya. Okay. Anggota seke tuh nggak keberatan, Pak. Padahal dia kan nabung. Harusnya biasanya kalau di bank itu kan kita dapat bunga ya. Tapi ini justru enggak. Enggak ada ya? Justru uangnya dipotong. Uangnya dipotong ya? Dipotong oleh si yang ini. Yang lola yang ngumpulkan. 10 kali dari hari setoran. Kalau dia nyetor 5.000, 10 harinya berarti kan 50.000 untuk sini. Tapi jangka waktunya kan 210 hari. Gitu ada ya. konsep di situ yang memang ada nilai-nilai, ada 7 nilai yang tiang temukan. 7 nilai budaya yang ada dalam konsep Cingkreman terangkum menjadi satu nilai, yaitu nilai Rakat Masikian, Pak. Rakat Masikian. Nggih. Tapi semua yang uang dikumpulkan memang gunanya untuk galungan biasanya. Iya, karena mereka entah sepakat. Rebun, entah upacara yang galungan gitu ya. Galungan. Sekarang kan kembali lagi Bukan kepada untuk yang individu. lain-lain ya. Misalnya untuk beli motor tuh nggak ada ya, Cingkreman. Terlalu banyak mungkin, Pak, ya. Karena Beda memang lagi, kalau yang lihat dari setoran yang paling besar itu sih setiap hari orang, kalau mereka termasuk pedagang yang omsetnya besar gitu di pasar itu mungkin 100 sampai 150 per hari. Ada. Tapi yang paling kecil berapa? 5.000, Pak. 5.000 dapat 1 juta. Ada juga kalau yang suka suwun itu zaman dulu sebelum COVID tuh 2.000 ada, Pak. Ada katanya di ini 2.000 tiap hari gitu ya. 2.000. Tapi dia rutin gitu setiap udah. Tapi dia kalau dia nggak bisa sehari ini nyingkrem, ya besok tuh dia akan total ibi ngutang jadi bayar gitu. Saya ke Bu Made, karena prosesnya kan tidak lepas dari menjadi warisan budaya tak benda ini kan dari berapa lama butuh waktu dan sebenarnya apa saja persyaratannya agar bisa menjadi bisa diajukan lah. Baik, dalam upaya pelestarian pelindungan warisan budaya Bali, jadi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, jadi ada suatu program yaitu penetapan warisan budaya tak benda. Jadi syarat-syarat yang diperlukan untuk penetapan warisan budaya tak benda itu adalah yang pertama kajian, Pak. Harus ada kajian ilmiahnya. Kajian ilmiah yang berbasis penelitian. Jadi kebetulan beliau kan penelitian S3. S3-nya untuk disertasinya kita pakai. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi, baik berupa foto maupun audiovisual. Jadi ada video yang nanti kita perlukan, yang di dalamnya mencakup aspek kesejarahan, kemudian prosesinya, kemudian ada fungsi dan maknanya bagi masyarakat dan nilai-nilai budaya serta upaya-upaya pelestarian yang harus dilakukan untuk pelestarian warisan budaya ini. Nah, kemudian ada juga kita mengisi formulir, Pak, formulir penetapan warisan budaya tak benda. Jadi setelah syarat-syarat itu dilengkapi, jadi prosesnya itu adalah 1 tahun, Pak. Jadi di awal tahun kita mengumpulkan kelengkapan ini ke pusat. Jadi di pusat di Kemendikbud itu mereka punya tim ahli warisan budaya tak benda. Jadi mereka akan melakukan sidang dan melaksanakan penilaian terhadap usulan-usulan kita gitu. Jadi
ada yang ya setelah kita mengumpulkan, ada sidang yang pertama akan keluar penilaian pertama. Jadi di sana kita diberikan apa saja hal-hal yang harus kita lengkapi kembali gitu. Nah kemudian ada juga setelahnya kita lengkapi, ada juga penilaian kedua. Jadi setelah penilaian kedua baru dinyatakan lolos untuk sidang. Nah dalam perjalanan penilaian tersebut, jika ada hal-hal yang kita kurang lengkapi, mungkin tidak lengkapi, jadi bisa ditangguhkan itu Pak. Nah kebetulan untuk cingkreman ini karena sudah terpenuhi semua persyaratan dan juga perbaikan-perbaikan kita lakukan, jadi lolos untuk sidang. Nah setelah sidang penetapan dilaksanakan di Jakarta. Karena lolos sidang itu kemudian akhirnya keluarlah surat keputusan Menteri bahwa ada telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi di tahun 2024 ini Provinsi Bali juga bersinergi dengan kabupaten kota, kemudian dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta usulan dari Ibu ini, jadi kita telah menetapkan 23 warisan budaya tak benda. Jadi yang ada 23 yang sudah ditetapkan. Yang ditetapkan di tahun 2024. Warisan budaya tak benda Indonesia jadinya. Oke, salah satunya yang cingkreman ini. Salah satunya adalah cingkreman. Jadi kalau sudah ditetapkan berarti ini akan apa ya? Mungkin ada keistimewaan setelah ditetapkan jadi warisan budaya itu apa kompensasi atau apa yang kita dapatkan? Katakanlah keuntungan kalau misalnya ditetapkan jadi. Baik, kalau keuntungan dari segi materi mungkin itu Pak tidak ada ya, tapi pengakuan ini ya. Tapi ini adalah upaya perlindungan bahwa dengan telah ditetapkan itu berarti udah tercatat sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Yang diharapkan ini bisa dilestarikan gitu ya. Diharapkan dilestarikan, jadi ada juga nanti setelah ditetapkan rencana aksinya ke depan bagaimana gitu. Nanti mungkin lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat gitu. Jadi dengan telah ditetapkan jadi lebih dikenal lagi gitu di masyarakat, dan adalah upaya pelestarian untuk karena ini bermanfaat ya bagi masyarakat. Oke, saya ke Bu. Kalau kita melihat Ibu sendiri sebagai peneliti lah katakan gitu ya, harapan kedepannya seperti apa? Jadi cingkreman ini layak, oke kita sepakat ya, ini layak untuk dipertahankan gitu kan, karena ini kan bagaimana kemudian orang-orang Bali juga punya konsep local genius untuk memanage keuangannya gitu ya. Katakanlah aksinya ke depan, kira-kira Ibu berharapnya apa ini? Cingkreman ini seperti apa? Atau bagaimana cara mempertahankannya ini supaya lestari lah ke depan? Yang pertama tentu dia menjawab selaku akademisi. Penelitian-penelitian terdahulu memang sudah ada tentang cingkreman, tapi belum sampai mengangkat sedetail ini dari sisi ekonomi. Sehingga saya mengharapkan aksi nanti tentu ada penelitian-penelitian lain tentang menggali topik cingkreman ini sehingga bisa lebih dikenal tentu oleh generasi muda. Harapan kita, karena dengan membaca mereka juga akan tahu, oh ternyata ada cingkreman ini, ada praktek ini, sehingga akan lebih lestari lagi dia. Kalau oh ternyata di tulisan ini ada tentang cingkreman, berarti kita bisa meneliti tentang topik ini. Dengan penelitian ini kita bisa menggaungkan cingkreman ini tidak hanya di negeri kita, tapi bisa juga sampai ke luar negeri. Tapi dari sisi secara umum, tentu dengan penetapan cingkreman ini sebagai warisan budaya tak benda, tentu ini menjadi sebuah kekayaan bagi kita, bagi masyarakat Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya, karena bahwa tidak hanya di dunia luar mereka mempunyai konsep perencanaan keuangan, tapi Bali punya sebuah konsep perencanaan keuangan keluarga yang berbasis budaya. Dan mungkin di masyarakat luar daerah Bali juga punya konsep ini, tapi tentu berbeda. Karena peruntukannya mungkin untuk upacara itu ada, tapi konsep dari cingkreman ini mungkin berbeda dengan konsep yang ada di luar. Itu. Yang jelas orang menabung untuk kepentingan mempertahankan atau melaksanakan tradisi budayanya itu ya. Kalau seandainya ini bisa diterapkan, karena kita kan sekarang mungkin anak-anak muda juga agak jarang ya mendengar tentang cingkreman ini. Dan mudah-mudahan dengan penelitian ini sudah ditetapkan juga menjadi warisan budaya dunia, ini menjadi warisan budaya tak benda ini menjadi sebuah local wisdom ya, katakanlah begitu, yang dalam manajemen atau pengelolaan keuangan. Terima kasih
Terima Baiklah, kasih terima Bapak kasih. atas kesempatannya. Bu Made juga, terima kasih. Oke, mohon maaf Mudah-mudahan apabila ada kesalahan luar biasa penyampaian. ini hasil penelitian, nanti mudah-mudahan ini bisa diteliti lagi, digali lagi lebih dalam sehingga ini menjadi hal yang bisa dilestarikan ke depannya. Demikian Wali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.